tanya ke Pak Profesor Asep ini tentang guru, karena tempo hari saya menjanjikan. Jadi ini judulnya 1000 teladan dari Kiai Haji Ilyas Luhiyat dengan Ibu Rahma Sarita. Saya kira untuk Indonesia nggak usah dikenalin ya, karena Mbah Rahma ini amat sekali nongol di TV dan pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising karena biayanya kami mahal? Dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Ya. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu, Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung. Relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali. Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sedang ramai dibicarakan, sedang cukup hangat di media-media baik yang mainstream maupun yang media online adalah berkibarnya Mbak Najwa Shihab melalui kegiatan di Narasi, di mana dia punya kegiatan di media sosial bekerja sama bergotong royong dengan teman-temannya di Universitas Gadjah Mada. 2-3 hari kemarin tentu dengan persiapan yang terbiasa dan cukup mapan, beliau menghadirkan 3 narasumber bernama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kita sama-sama melihat ini adalah satu puncak, satu peralihan dari media mainstream, sebut saja yang tadinya begitu didominasi oleh ada TV One, ada Metro TV, ada RCTI, ada TVRI sebelumnya. Sekarang begitu saja dengan mudah beralih ke media online. Dalam hal ini YouTube yang digawangi oleh Mbak Najwa Shihab atau Mbak Nana. Sekali lagi dengan modal independensi, dengan modal pengalaman Mbak Najwa Shihab dan kawan-kawan, sekejap dia bisa menggeser kebiasaan atau kemampuan media-media mainstream. Itu satu hal. Yang kedua, pengamatan kita saya kira adalah sepakat bahwa suguhan daripada memperkenalkan pikiran, daripada memperkenalkan ide, daripada memperkenalkan narasi, daripada memperkenalkan gagasan-gagasan para calon presiden, ini adalah amat sangat baik, walaupun tentu saja masih jauh dari ideal. Saya sebut masih jauh dari ideal itu begini. Yang kita bayangkan Mas Anies beserta Muhaimin itu semestinya menjadi milik teman-teman Nasdem dari mulai tingkat ranting sampai tingkat Surya Paloh, sebut saja begitu. Demikian juga pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ini semestinya menjadi menjadi milik PKB dan Nasdem, kemudian PKS dari mulai tingkat ranting sampai tingkat DPP. Tentu saja kita ragu kalau memang ukurannya dukungan full tiba-tiba dari ketiga partai ini. Kita tidak melihat dengan serta-merta misalnya di minggu kedua ini ada gambar begitu banyak, ada diskusi yang begitu kuat, ada effort, ada penghargaan, ada kampanye besar-besaran yang terstruktur massal, tapi nampaknya belum. Yang ada adalah bagaimana perkawinan antara Mas Anies dengan Muhaimin ini penuh dengan persiapan-persiapan di antara diri mereka. Tentu saja alasannya banyak. Yang pertama adalah orang barangkali masih kaget, apalagi ini kutub yang berbeda begitu ya. Kutub yang selama ini belum pernah terjadi, kutub PKB dan kutub PKS bersama-sama dalam satu panggung. Itu satu. Kemudian Mas Prabowo begitu. Mas Prabowo juga didukung PAN, didukung Golkar, didukung
ya apa namanya partainya Gelora. Apakah misalnya Partai Gelora, apakah misalnya Golkar dari mulai tingkat ranting sampai tingkat pusat 100% dengan serta-merta dengan tiba-tiba mendukung? Saya kira tidak begitu. Akan banyak kejadian teman-teman pendukung Golkar mencoblos Mas Ganjar atau mencoblos Mas Anies. Nah, saya kira tentu bukan hanya masalah disiplin begitu ya, tapi ini masalah bagaimana pembangunan negara, visi bernegara, visi bermasyarakat, visi beribadah bahkan bagi kita, visi membangun hukum, visi membangun negara ke depan, visi mengevaluasi negara ke belakang, karena bangsa ini butuh dievaluasi, karena pendidikan ini butuh dievaluasi, karena pembangunan para guru, pembangunan sekolah, pembangunan masa depan anak murid ini perlu dievaluasi. Misalnya saja apa yang perlu dievaluasi? Kita tahu bahwa ikatan bangsa ini pada IPTEK, pada IMTAK itu di mana IPTEK dan IMTAK itu adalah satu gagasan, satu perwujudan, satu ide yang akan meningkatkan derajat bangsa ini adalah penguasaan IMTAK dan IMTEK dan IPTEK. Ini tidak menjadi milik bangsa kita, tidak menjadi milik partai-partai begitu. Gampang untuk dilihat. Di zaman Habibie kita bisa menerbangkan besi namanya pesawat. Sekarang kan tidak lagi menjadi begitu. Sektor-sektor yang dibanggakan adalah sektor-sektor informal. Di Garut misalnya ada kaum pekerja di sektor informal. Changsin saya sebut saja mereknya begitu ya. Sekarang di Pulau Batam juga mau dibangun sektor informal, pembangunan pabrik kaca begitu. Dua contoh besar ini menjelaskan kepada kita bahwa bangsa kita, di mana Pak Soekarno menginginkan bangsa kita ini punya cita-cita setinggi langit, setinggi bintang. Artinya penguasaan IPTEK dan IMTAK, tapi tidak menjadi begitu. Satu lagi Mas Ganjar Pranowo, di samping belum punya calon presiden, kalau misalnya didukung oleh P3, apakah seluruh warga P3 mendukung Mas Ganjar Pranowo? Nah, ini adalah problem-problem yang semestinya bisa diurai. Syukur-syukur, alhamdulillah narasi bersama Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab dan bersama teman-teman UGM itu pelan-pelan bisa mengurai ini, dan butuh begitu. Kita butuh seperti halnya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, dari mulai ranting, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, itu mestinya sama-sama membangun satu kesepakatan melalui titipan-titipan visi misi kepada kepada para capers itu, plus kepada media. Saya kira bersambung, mudah-mudahan kita ke depan sama-sama menggali lagi gagasan-gagasan bermasyarakat kita, menggali lagi gagasan-gagasan bernegara kita melalui kegiatan Cupras Capres ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.